Pengen banget pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Nah makanya yuk kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah, senang rasanya kalau kita berada di segmen tanya dong Ustadz. Karena sebenarnya bukan hanya kami yang puas tapi jamaah yang di rumah nih. Apalagi kan ini lagi physical distancing, masih pandemik, berarti masih jaga jarak. Nggak bisa datang ke sini. Tapi ternyata teknologi mengantarkan kita untuk bisa dekat. Alhamdulillah, dan kita sekarang mau buka Instagram Islam itu Indah Ustadz. Instagramnya. Dari salah satu postingan dari postingan Islam itu Indah. Yang mana itu? Kita buka dulu foto-foto. Foto-foto yang mana? Foto Coba yang dilihat dulu. telah dikasih kemarin nih, Masya Allah. Oh, Masya Allah, kita lihat yang mana nih pertanyaannya nih. Kita pilih Ustadz ya, maaf. Aman. Maaf. Kita cari dulu. Cari. Jadi jamaah yang di rumah merasa puas karena hari ini kan dipilihkan. Tunggu posting yang mana sih? Udah dapat. Udah dapat. Nih udah dapat. Kita pilih ya. Yang pertama dari Sinta Muharramah. Sinta Muharramah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau tanya, apakah kita berdosa jika melepaskan warisan yang telah diamanahkan untuk kita? Karena kita pikir masih ada yang lebih membutuhkan, yang mereka yang tidak mendapatkan warisan. Jazakumullah Ustadz. Nah, kalau berbicara tentang apakah ketika kita mau melepaskan warisan kepada ahli waris yang lain. Contoh, aku kan kaya, kalau begitu bagianku aku kasih aja adekku. Boleh nggak seperti itu? Sebenarnya kewajiban untuk membantu sesama itu penting. Apalagi membantu kepada saudara kita. Namun dalam hal ini yang namanya warisan itu adalah ibaratnya amanah atas kepemilikan harta. Jadi jalur untuk mendapatkan harta salah satunya adalah warisan. Diterima saja dulu, kemudian bahagian kita baru kita kasih. Nah, kan udahlah kita bagi dulu. Ini rumah dibagi 8 lah. Kalau begitu bagianku nanti ndak usah buat adikku aja nih. Jadi ini yang bagi lagi 8. Jadi enak, jadi aman. Memberikan kebebasan kepada kita untuk menerima dulu, kemudian membaginya secara damai. Sekali lagi, secara damai, jangan sampai ada yang merasa tersakiti. Apalagi sebaiknya dipersaksikan. Sekali lagi, dipersaksikan sama siapa? Maaf, kita punya istri, kita punya anak. Kita memang setuju mau bagi kepada saudara. Bagaimana dengan istri dan anak? Mereka setuju enggak? Nah, itu pernah kejadian pada... Aduh, kok aku bahas keluarga saya lagi Gak ya? apa-apa Ustadz bagi. Contoh kasus. Saya selalu mengambil contoh keluarga saya. Karena keluarga besar. Jadi kalau waktu itu pembagian saya tetap bagi. Sebenarnya sih saya tidak mau ambil bagian saya karena saya merasa ya udahlah cukup kok. Tapi pertanyaan kan saya punya anak dan istri. Harus bagian saya kasih dulu kepada anak dan istri. Kemudian kalau dia tidak mau ya udah baru kasih yang lain. Itu. Baik, tapi Ustadz Ya. pertanyaan yang yang mana? nomor 2. Oke. Ya. Ini bagus sekali pertanyaannya jamaah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, aku baca ini ya. Iya benar. Ustadz dan Ustazah bagaimana hukumnya? Hukumnya bila tanah warisan orang tua itu tapi orang tuanya masih hidup. Dibagikan kepada anak-anaknya. Gimana caranya nih? Ya enggak apa-apa lah, nama juga pertanyaan. Bener Ustadz, mau gimana lagi? Membagikan warisan, Iya, tanah tapi- warisan tapi orang tuanya masih hidup. Sama aja Anda mendoakan ya. Subhanallah, terima kasih banyak yang telah bertanya. Membagikan warisan yang ternyata warisan tersebut yang punya tuh masih hidup. Kalau mengetahui lokasinya itu boleh-boleh saja. Contoh misalnya si orang tua punya 3 anak, kemudian anaknya laki-laki semua, kemudian dikasih tahu kan haknya sama tuh, laki-laki, semua haknya sama. Cuma lokasinya berbeda-beda, maka orang tua boleh nih dari awal ngasih tahu, kamu bagianmu yang di daerah ini ya, kamu bagianmu nanti bagian daerah ini ya, bagian daerah ini. Tapi itu belum menjadi hak si anak-anak. Jadi kalau misalnya ada suatu waktu misalnya orang tua sangat butuh dengan hal tersebut, misalnya orang tua lagi nggak punya duit atau nggak punya apa-apa untuk dijual, maka orang tua ini mau menjualnya, maka itu masih hak orang tua. Nggak boleh sang anak marah, kan itu warisan untuk saya. Warisan bagaimana? Belum menjadi hak Anda. Orang tua masih hidup, maka itu belum menjadi hak kita sebagai anak-anaknya. Tapi kalau dikasih tahu duluan nih, nah nanti kau bagianmu daerah ini, kamu bagianmu daerah ini, kamu bagianmu yang ini, maka itu boleh-boleh saja supaya meminimalisir adanya pertengkaran nanti ketika itu benar-benar sudah diwariskan kepada anak-anaknya. Tapi belum menjadi hak, belum boleh kita ngapa-ngapain dengan harta tersebut. Belum menjadi harta warisan. Baik Ustaz.
Ustadz. Kita lagi cari lagi. Masih ada ya? Masih bisa ini Ustadz ya? Masih bisa satu, masih bisa satu. 3 pertanyaan lagi. Yang mana lagi Ustadz? Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari S. Rohimah Harun 22. Bagaimana jika ahli waris laki-laki serakah dengan warisan? Hah? Pak Koy. Ya, bahkan belum meninggal Ustadz, udah habis warisannya. Waduh, ini nih, begini-gini. Buat kita semua, hati-hati dengan serakah dengan warisan. Karena sesat lagi saya akan bahas ini karena sudah habis durasi. Iya, jangan sekarang. Jangan sekarang. Kalau udah kata hati-hatinya berarti ini sangat penting jamaah Sangat untuk penting. diikuti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini tidak boleh sekali kalau orang